Selamat pagi pemirsa, Anda kembali bersama kami di Metro Pagi Prime Time, program berita terpercaya yang mengawali hari Anda dengan informasi paling aktual. Pagi ini kami telah merangkum 3 berita terpopuler yang wajib Anda ketahui. Siapkan kopi Anda karena hari ini dimulai dengan berita yang menggugah. Di informasi pertama, Polda Metro Jaya kembali menggelar rekonstruksi ulang kasus pembunuhan Kepala Cabang Bank Pemerintah Ilham Pradipta. Puluhan adegan diperagakan para tersangka, mulai dari penculikan hingga membuang korban di Bekasi, Jawa Barat. Dalam rekonstruksi ini, 17 tersangka dihadirkan untuk memeragakan peran masing-masing. Rekonstruksi memperlihatkan para tersangka menculik korban dari sebuah perbelanjaan di kawasan Jakarta Pusat. Dalam peragaan ini, korban ditarik langsung dan dilakban pada bagian mulut serta mata oleh para tersangka. Bahkan dalam adegan di dalam mobil terungkap pelaku sempat menganiaya korban. Tepat di adegan 44, pelaku menarik korban keluar mobil menggunakan handuk yang ditaruh di leher korban, hingga akhirnya dibuang ke Kabupaten Bekasi. Diduga setelah kejadian itu, Ilham meninggal dunia. Rekonstruksi ulang ini dilakukan untuk kelengkapan penyidik dalam pemberkasan yang akan dilimpahkan ke kejaksaan. Di informasi kedua, di hari kelima evakuasi, tim gabungan Basarnas, BNPB, dan TNI Polri berhasil menemukan 3 jenazah korban tanah longsor di Desa Cibenying, Majenang, Cilacap, Jawa Tengah. Ketiga korban merupakan satu keluarga dan ditemukan dalam posisi berdekatan. Ketiga korban tersebut yakni Nilna Nur Fauziah berusia 9 tahun, Wafik Nur Aini Zahra 15 tahun, dan Cahyanto berusia 57 tahun. Ketiganya berhasil ditemukan di worksite A2. Hingga kini tersisa 7 korban yang masih belum ditemukan. Sementara petugas menemui kendala dalam pengerahan alat berat, khususnya ekskavator untuk menuju lokasi yang diduga masih banyak korban hilang. Kepala Kantor SAR Cilacap M. Abdullah menyebut akses menuju area yang sulit dimasuki ekskavator dan harus dibuka terlebih dahulu dengan memotong pohon-pohon yang tertimbun longsoran. Tim SAR mencatat sejumlah korban yang masih tertimbun berada di lokasi A1, A2, dan B1 juga B2. Upaya modifikasi cuaca yang dilakukan BNPB diharapkan dapat mencegah curah hujan tinggi di wilayah longsor, sehingga proses pencarian korban dapat dilakukan dengan optimal. Di informasi terakhir pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia sedang menuju era kebangkitan baru. Prabowo mengungkapkan Indonesia akan memproduksi kendaraan secara mandiri, termasuk motor nasional. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto saat meluncurkan panel interaktif digital di SMP 4 Bekasi pada hari Senin. Presiden mengatakan tak hanya mobil, Indonesia juga akan memproduksi motor nasional. Presiden juga menyinggung rencana modernisasi transportasi rakyat untuk mendorong transformasi kendaraan tradisional, termasuk becak menjadi ramah lingkungan. Prabowo meminta jajaran kementerian terkait untuk memulai memikirkan skema dan rancangan besar menuju transformasi ini, termasuk perlindungan bagi para pengemudi becak dan kelompok transportasi rakyat lainnya. Indonesia nanti insya Allah akan jadi negara yang hebat. Ya. Kita akan punya mobil buatan Indonesia sendiri. Motor buatan Indonesia sendiri. Saya sudah siapkan nanti semua becak di seluruh Indonesia harus becak pakai motor listrik. Nggak boleh lagi ada pengemudi becak usianya di atas 70 tahun. Nanti tolong para menteri pikirkan rencana bagaimana, ya. Pokoknya Indonesia akan bangkit bersama-sama, kita menuju Indonesia yang hebat, Indonesia emas. Demikian rangkuman berita pagi ini di Metro Pagi Prime Time. Tetaplah bersama kami untuk informasi terkini sepanjang hari, karena dunia terus bergerak dan kami ada di sini untuk memastikan Anda tetap terdepan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.